Pelajaran 3 Ali bin Abi Thalib. Bagian 2 Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mula-mula dilakukan oleh sahabat-sahabat besar, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lainnya. Adapun pembaiatan atau pengangkatan dilakukan pada tanggal 25 Zulhijjah 33 Hijriah di Masjid Madinah. Langkah-langkah yang diambil Ali bin Abi Thalib setelah diangkat menjadi khalifah: yang pertama, mengganti para pejabat yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Kedua, mengambil tanah yang telah dibagikan oleh Utsman bin Affan kepada kerabatnya tanpa tujuan yang jelas. Ketiga, memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. Keempat, mengatur urusan pemerintahan. Dan kelima, meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi perlawanan Bani Umayyah yang ketika itu mulai membangkang serta tidak membaiatnya atau tidak mengakui pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Pemberontakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, pemberontakan Thalhah, Zubair, dan Aisyah terjadi pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Pemberontakan ini adalah pemberontakan pertama pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka bertiga menuntut bela atas kematian Utsman bin Affan. Thalhah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang tertua dan sangat dihormati. Ia juga merupakan salah seorang kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Zubair bin Awam adalah kerabat Utsman bin Affan dan menantu Abu Bakar As-Siddiq. Ia menikahi putri Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma. Pada mulanya, Thalhah dan Zubair membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Karena tuntutannya tidak dikabulkan Ali bin Abi Thalib, mereka mencabut baiatnya dan pergi menuju Basra. Mereka memiliki banyak pengikut di kota itu. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Aisyah. Mereka kemudian menyampaikan kabar terbunuhnya Utsman bin Affan kepada Aisyah. Tentu saja Aisyah sangat terkejut mengetahui hal itu. Ia lebih terkejut lagi ketika diberitahu bahwa Ali bin Abi Thalib belum bersedia menghukum para pemberontak. Aisyah kemudian bergabung dengan Thalhah dan Zubair. Sesampainya di Basra, mereka merebut kekuasaan. Gubernur Basra yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Hanif, ditawan. Keadaan segera meruncing. Ali bin Abi Thalib segera berusaha menyelesaikan persoalan ini. Akan tetapi, ia menghindari cara-cara kekerasan. Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada Thalhah dan Zubair agar bersedia berunding, tetapi surat tersebut tidak ditanggapi. Akhirnya terjadilah Perang Jamal. Disebut Perang Jamal karena dalam peperangan itu Aisyah mengendarai unta untuk menghadapi musuhnya. Dalam perang ini, Thalhah dan Zubair terbunuh. Sekitar 20.000 orang Islam gugur dan Aisyah ditawan. Ali bin Abi Thalib mengirimkannya kembali ke Madinah dengan ditemani saudaranya, Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah tetap dihormati sebagai Ummul Mukminin. Sejak itu, Basra masuk secara penuh dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib berangkat menuju Kufah untuk menyelesaikan pemberontakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Untuk kisah selengkapnya tentang Perang Jamal, silahkan simak video berikut ini. يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد قيودا. Fitnah dan tuduhan kepada para sahabat Rasulullah SAW sering datang dari kalangan umat yang mengatakan diri mereka adalah umat Islam.
terutama ketika berbicara tentang Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib serta Aisyah radhiyallahu anhum, terutama kaum Syiah yang sangat membenci Aisyah dan Muawiyah. Pada video kali ini kami ingin memberikan penjelasan tentang perang Jamal, di mana pasukan yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha baku hantam dengan pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, serta perang Siffin antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka Ali bin Abi Thalib dibaiat sebagai khalifah. Ketika Khalifah Ali menjabat, beliau dihadapkan dengan dua perkara besar. Pertama, mengungkap konspirasi pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua, memperbaiki sistem pemerintahan dan membasmi pemberontakan. Di sisi lain, banyak pihak menuntut agar Khalifah Ali segera menangkap pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Hal ini diserukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang masih mempunyai tali kerabat dengan Khalifah Utsman bin Affan. Karena tidak juga menemukan solusi, maka terjadilah fitnah di antara beliau berdua. Tentu fitnah ini timbul dari orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga perseteruan beliau berdua semakin memanas. Ketika Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam melaksanakan umroh, mereka bertemu dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Mereka mengisahkan segala permasalahan yang ada kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah memutuskan untuk berangkat menemui Ali bin Abi Thalib. Tujuan beliau adalah islah, mencari pelaku pembunuh Utsman bin Affan dan mengqisos mereka. Jika pembunuh Utsman bin Affan diqisos, maka perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan akan selesai. Namun orang-orang yang memang penyebar fitnah dan hoak justru membuat gara-gara. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan kesepakatan damai dan setuju dengan apa yang diusulkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah kedamaian sudah di depan mata. Namun kedamaian itu dirusak oleh orang-orang munafik yang menyerang kedua pasukan itu di malam hari. Mereka membagi kelompok menjadi dua bagian. Sebagian menyerang Ali bin Abi Thalib dan sebagian menyerang pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Seolah-olah pasukan Aisyah radhiyallahu anha menyerang pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu pula sebaliknya, seolah-olah pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyerang pasukan yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada malam yang gelap gulita itulah pasukan yang tidak bisa melihat mana teman mana lawan menyerang secara brutal dan tidak terkendali. Maka Aisyah keluar dari kemahnya dengan mengendarai untanya untuk mendamaikan mereka. Namun orang-orang kafir dan munafik menyerang unta itu dan terjatuhlah Aisyah radhiyallahu anha bersama untanya. Menyadari bahwa mereka sedang diadu domba, maka perang pun terhenti. Namun sayang, telah banyak pasukan yang telah gugur. Perang ini adalah perang yang seumur hidup disesali oleh Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Perang ini kemudian dikenal sebagai perang Jamal, lantaran Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha keluar mengendarai Jamal atau unta. Kisah ini masih berlanjut. Perselisihan antara pendapat Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan terus terjadi dan belum menemukan titik terang. Beberapa kali Khalifah Ali meminta agar Muawiyah bin Abi Sufyan dan penduduk Syam segera berbaiat kepada Ali seperti kaum muslimin yang lain. Namun Muawiyah menolak hal itu. Beliau tidak akan berbaiat sampai para pelaku pembunuh Utsman bin Affan diqisos atau dibawa ke hadapan Muawiyah agar Muawiyah sendiri selaku wali dari Utsman bin Affan mengqisos mereka. Maka bertemulah dua pasukan di Siffin, Suriah. Awalnya dua pasukan ini tidak mempunyai niat untuk berperang, tetapi kaum munafik kembali berulah. Perselisihan itu membuat perang pecah. Pertumpahan darah pun tidak dapat dihindari. Perang Siffin ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi peperangan di antara dua kelompok besar. Korban besar terjadi di antara keduanya. Kedua kelompok itu memiliki seruan sama, yaitu sama-sama orang muslim. Perang terus berlanjut sampai korban dari kedua belah pihak terus berjatuhan. Orang-orang Syam yang tidak tahan melihat kedua saudara saling membunuh karena fitnah orang-orang munafik, mereka pun mengangkat Al-Quran dengan tombak mereka tinggi-tinggi.
Kemudian mereka berseru, Al-Quran masih berada di antara kita dan kalian. Sungguh manusia telah binasa, lantas siapa yang akan menjaga perbatasan Syam sepeninggal penduduk Syam? Lalu siapa pula yang akan menjaga perbatasan Irak sepeninggal penduduk Irak? Di saat manusia melihat mushaf Al-Quran yang diangkat tinggi-tinggi menggunakan tombak, mereka segera menghentikan perang. Kedua belah pihak segera sadar bahwa mereka sedang diadu domba oleh fitnah-fitnah orang munafik. Korban perang adalah kaum muslimin itu sendiri, saudara membunuh saudara. Nastaghfirullahaladzim. Kedua belah pihak akhirnya melakukan perundingan damai. Amr bin As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali bin Abi Thalib. Keduanya bersepakat untuk damai dan kembali ke tempat masing-masing. Perundingan damai setelahnya membuat perdamaian keduanya menjadi lebih baik. Setelah itu tidak ada lagi kerusuhan antara pihak Muawiyah dan pihak Ali. Khalifah Ali terus menjadi khalifah dan melanjutkan pemerintahannya sesuai kesepakatan dengan pihak Muawiyah. Khalifah Ali pun memberantas orang-orang Khawarij di mana mereka adalah pelaku pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Perang besar antara Khalifah Ali dan Khawarij adalah perang Nahrawan. Di dalam perang itu, pasukan Khawarij dihancurkan dan markas mereka diluluh lantakan oleh pasukan Khalifah Ali. Karena pihak Ali dan Muawiyah tidak lagi berselisih dan pasukan Islam, umat Islam telah bersatu kembali, maka tahun itu disebut sebagai tahun Jamaah. Kedamaian terus berlanjut sampai pada tahun 40 Hijriah, Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang Khawarij, yaitu Abu Muljam. Orang-orang Khawarij yang masih tersisa ternyata masih menyimpan dendam kepada Khalifah Ali, sehingga mereka merencanakan untuk membunuh Khalifah Ali tepat pada tanggal 21 Ramadan 40 Hijriah. Khalifah Ali meninggal dunia. Menyikapi perselisihan Khalifah Ali dan Muawiyah, sebaiknya kita tidak menyalahkan siapapun daripada keduanya. Mereka pernah berselisih bukan karena mereka sengaja, namun itu adalah adu domba kaum munafik dan orang-orang sindik, sehingga keduanya terperosok ke dalam fitnah. Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela sahabatnya. Apapun perkara yang terjadi di antara mereka, kita bukan siapa-siapa jika dibandingkan dengan mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menandingi satu mud sedekah mereka atau setengahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.